Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya insyaAllah yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mulai pada malam ini insyaAllah, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang adab terhadap rumah sendiri, maka kita akan mulai pada bab yang baru, yaitu adabu likibar as-sin, yaitu adab kepada orang yang sudah lanjut usia, atau adab kepada orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Jadi ini yang dimaksud adalah orang-orang selain daripada orang tua, karena orang tua kandung itu punya bab sendiri dalam pembahasan, yaitu adab birrul walidain, adab bagaimana berbakti kepada orang tua. Ada orang yang mengira selama ini kita hanya perlu beradab kepada orang tua kita sendiri, padahal agama ini mengajarkan kepada semua orang yang lebih tua umurnya, dan khususan kepada yang sudah berusia lanjut, maka wajib bagi kita untuk menjaga adab-adab di hadapannya. Dan ini bahagian daripada kemuliaan agama kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kata Rasulullah, engkau itu ditolong Allah karena kehadiran orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi kita ini di dalam pertolongan Allah karena adanya du'afa, karena adanya orang-orang yang lemah di antara kita. Orang kaya hari ini berbangga dengan kekayaannya, orang sehat berbangga dengan kesehatannya, yang masih muda berbangga dengan masa-masa remajanya. Tapi perlu kita tahu bahawa yang kita rasakan hari ini, kaya, sehat, itu semua karena kehadiran orang-orang yang tidak kaya di antara kita. Itu semua Allah berikan karena ada orang-orang miskin di antara kita, dan ada orang-orang yang usianya telah lanjut, lemah tubuhnya, lemah tulangnya, lemah pikirannya. Karena kehadiran mereka lah kita bisa ditolong Allah. Jadi kita ini ditolong Allah kalau kita menolong orang-orang yang lemah. Maka bayangkan seandainya tidak ada yang lemah di antara kita, maka Allah tidak akan tolong kita. Oleh karena itu, salah satu adab tertinggi adalah hendaknya beradab kepada mereka yang sudah lemah. Jadi dalam pembahasan kita
Lemah yang kita maksud dalam judul ini adalah lemahnya seseorang ketika sudah berumur lanjut. Secara umum, semua orang yang lebih tua daripada kita itu wajib kita hormati, wajib kita hargai. Karena Rasulullah pernah mengatakan, laisa minna, bukan dari golonganku, man lam yahtarim kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan dari golonganku, bukan umatku. Bahasa Nabi bukan mengeluarkan kita dari umat Muhammad, tapi bahasa ini menunjukkan Nabi benci kepada orang yang tidak tahu cara beradab, menghormati orang yang lebih tua, dan orang-orang yang tidak tahu cara menyayangi orang yang lebih muda umurnya. Jadi yang muda disuruh hormat kepada yang tua, yang tua disuruh sayang kepada yang muda. Kalau dua perkara ini telah berada pada jiwa kita, maka insya-Allah kita terjaga dalam segala lingkungan kita tinggal, kita terjaga. Paling indah tinggal kalau saling menghormati. Paling nyaman kita berada di satu komplek ketika komplek itu punya saling menjaga, saling menghormati. Tidak berilmu dan tidak beradab, susah. Kita jaga adab, tapi dia tidak punya adab. Ini akan menimbulkan pertikaian, pertengkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyebutkan, abghuni du'afaakum fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum. Carilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Maksud disuruh cari dan berbaktilah, cari dan tunaikan hak mereka. Kenapa? Karena kalian diberi rezeki oleh Allah, lalu kalian ditolong oleh Allah karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Jadi berlakulah sebuah pepatah Arab yang menyebutkan tentang kama tudinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka begitulah orang lain memperlakukanmu. Itu bukan hadis, tetapi pepatahnya para ulama. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, engkau mendapatkan perkara yang sama. Jadi tujuan kita diajarkan adab kepada orang yang sudah tua itu kama tudin tudan. Kalau engkau beradab hari ini maksud para ulama, kalau engkau beradab hari ini kepada orang yang sudah tua umurnya, maka nanti waktu kita tua ada orang lain yang akan beradab kepada kita. Sebagaimana kita hari ini menghormati orang tua kita sendiri, maka nanti anak kita akan menghormati kita. Sebagaimana hari ini kita lelah menjaga orang tua kita di rumah sakit, maka insya-Allah anak kita pun akan memelihara kita sehabis-habisnya di rumah sakit. Tapi hari ini orang-orang yang menolak untuk memelihara orang tuanya, enggan memelihara orang tuanya, tunggu balasan Allah. Nanti anak kita akan memperlakukan hal yang sama pada kita. Rupanya anak meron-ron untuk tidak bertemu dengan orang tuanya, tidak mau cebok kotoran orang tuanya. Ingat-ingat kembali, mungkin kita dulu tidak mau cebok kotoran orang tua kita. Jadi ini konsep ini berlaku kalau dalam dunia Hindu disebut dengan karma. Kita tidak menyebut karma, karena karma memulangkan pada keputusan dewa, tapi kita berbeda, kita memulangkannya kepada keputusan Allah. Tapi konsepnya agak sedikit mirip-mirip. Apa yang kita lakukan ke orang lain, begitulah kita mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Rahman 60, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Adakah kebaikan yang engkau lakukan kecuali pasti Allah balas dengan kebaikan yang sama. Itu janji Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, balasannya adalah kebaikan yang sama. Lalu Allah sambung di ayat yang lain, surah Rum ayat 10. Allah mengatakan, summa kana aqibatul ladzina asa'u as-su'a.
dan akibat atau azab bagi orang yang melakukan keburukan, maka dia mendapatkan keburukan yang sama. Makanya di dalam beberapa kitab disebutkan, termasuk kitab Al-Kabair karangan Imam Zahabi, waktu bicara masalah dosa terhadap orang tua, itu disebutkan ada orang tua yang diseret oleh anaknya dari rumah, ditarik di rambutnya, dibawa keluar rumah, dicampak ke jalan. Lalu ketika anaknya mau masuk kembali ke rumah, orang tua ini mengatakan, "Wahai anakku, dengarlah, sungguh benar Allah, dulu aku pun memperlakukan kakekmu sebagaimana engkau memperlakukanku hari ini." Makanya berhati-hatilah terhadap apa yang kita lakukan, karena Allah melihat dan Allah akan membalas. Kita lakukan persis akan terulang kembali dengan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah pernah berkata, "Man ahana za syaibah lam yamut hatta yab'as Allah alaihi faman yuhinu syaibahu idza syaba." Barang siapa yang pernah merendahkan, mengejek, melecehkan, menganiaya seorang yang sudah berumur lanjut. Ini bukan orang tua kandung saja yang dimaksud, semua orang tua, orang yang sudah berumur lanjut, pernah kita lecehkan, pernah kita lakukan sesuatu kepada orang yang sudah berumur, apakah kita pukul di jalan atau kita tabrak lalu kita melarikan diri. Karena yang kaim terjadi, kita setelah nabrak orang lari. Jadi kita tabrak orang tua yang berjalan tertatih-tatih, kita tabrak lalu kita lari. Maka apa kata Nabi SAW? Lam yamut, barang siapa yang pernah menyakiti seorang yang sudah berumur lanjut. Ini fokusnya berumur lanjut karena sedang dibicarakan adab tentang kepada orang yang berumur lanjut. Tapi semua kejadian sama. Kalau kita tabrak anak-anak hari ini, lalu kita tidak tanggung jawab, kita lari di tengah kegelapan, dia meninggal di samping jalan, orang tuanya menangisinya, kehilangan, dan tidak tahu siapa yang menabraknya, tapi Allah tahu. Apa janji Nabi? Lam yamut, tidak akan mati orang itu. Artinya orang yang menganiaya itu tidak akan mati hatta yab'asallahu alaihi, sampai Allah akan membangkitkan seseorang, diutus kepadanya, lalu yuhinu syaibahu idza syaba. Orang yang akan muncul itu akan melakukan, melecehkan, melakukan sesuatu yang sama di saat dia sudah tua. Ini berlaku, Pak. Orangnya tak pepok gop, tak peluang. Tunggu nanti salah satu dari keturunan kita akan diperlakukan sama oleh orang lain. Kita sakiti orang yang sudah berumur lanjut, maka tunggu waktu kita berumur lanjut, Allah akan utus seseorang untuk membuat semua perkara yang sama yang pernah kita lakukan. Imam Syafi'i pernah menyebutkan, orang yang pernah berzina atau menzinai anak orang, dia telah berhutang kepada Allah. Jadi disebut kalimatnya, zina itu hutang. Apa maksudnya? Hari ini seorang pemuda atau kita, na'udzubillah, contoh, pernah menzinai anak gadis orang, lalu melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Ketika kita nanti sudah menikah di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, tunggu salah satu keturunan kita diperlakukan yang sama dengan apa yang pernah kita lakukan. Nah, negetanya untuk yang dizinai oleh orang lain. Dan silakan lihat kiri kanan, Pak, semua yang pernah melakukan itu terjadi. Saya sudah mendapatkan beberapa kenyataan tentang kebenaran Nabi SAW. Jadi kita pernah sakiti, udah hamil anak orang, lalu kemudian kita lari. Tunggu nanti anak kita dihamili oleh orang, lalu orangnya lari, dan kita baru teringat apa yang kita lakukan di masa lalu. Nah, jadi intinya kenapa harus menghormati
orang yang lanjut usianya, agar kita dihormati waktu kita sudah lanjut usia. Megak-gat watai tayang muda, maka dimegak-gat legok watai tayang Tuhan. Menjadi orang tua, menjadi orang yang sudah berumur lanjut. Umur lanjut itu ciri-cirinya apa, Pak? Umurnya sudah bertambah. Kira-kira kalau hitungan sekarang, itu umur lanjut 55 ke atas. Dan Allah sudah kirimkan utusan untuk memperingatkan, apa itu rambut telah memutih. Enggak mesti rambut di atas kepala, Pak. Bulai hidung putih yang katruk, long untang hitam, tapi bulai hidung putih yang katruk. Karena uban itu bahagian daripada peringatan. Rambut putih, jenggot putih, kumis sudah mulai memutih, itu mulai datang peringatan Allah, bersiap-siaplah. Karena malaikat maut akan datang tanpa memohon izin, dan tidak akan datang dengan merencanakan, dia datang dengan tiba-tiba. Dan ciri orang yang maksud lanjut, selain uban, selain beruban, badannya sudah lemah. Dulu preman, sekarang lemahnya minta ampun. Jalan sedikit-sedikit, ada yang pakai tongkat, ada yang lutut pun tidak sanggup diangkat. Penyakit penuh seluruh badan, dari ujung kepala yang berkutu sampai ujung kaki yang cemekam. Punuh yang golong di tengah-tengah, di tengah asam lambung, diabetes, asam urat, kolesterol, mata tidak nampak lagi, jadi nggak nampak lagi. Yang nggak nampak siapa? Istri sendiri, istri orang tak nampak. Ada yang model begitu juga. Jadi bohong sampai Tuhan. Jadi Bapak Ibu melaka Allah Subhanahu Wa Taala, ini mereka sudah golongan umur lanjut. Wajib bagi kita yang Allah berikan umur-umur yang masih muda, menghormati ayah-ayah kita ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang berilmu ingin dihormati, padahal di antara jamaahnya ada yang sudah berumur lanjut. Maka seorang yang berilmu agama ini seharusnya lebih mengerti, dia pun harus hormat kepada jamaahnya. Jadi jangan mengira orang berilmu duduk di depan mengajarkan, bisa baca kitab, harus dihormati habis-habisan, sehingga dia tidak menghormati orang-orang yang berada di depannya. Di antara bapak-bapak ini, itu ada yang berumur lanjut, wajib bagi gure, wajib hormat. Jadi saling menghormati, menyogecum jaro, menyogecum balik. Ini tidak, kadang-kadang merasa paling layak dihormati, sehingga dia tidak berusaha untuk menghormat orang di depannya. Disitulah menunjukkan ilmunya tidak sepadan dengan akhlaknya. Bapak Ibu melaka Allah, kalau kita sudah tua, kita ini diberi kelebihan. Dan kalau kita menjadi seorang Islam, Allah berikan kelebihan kalau kita menjadi seorang Muslim. Semakin bertambahnya umur, maka semakin banyak kebaikan yang Allah catat pada dirinya. Jadi semakin jumlah umur bertambah, maka bertambah-tambah sayang Allah kepadanya. Kenapa bisa begitu? Karena di saat seseorang bertambah umurnya, semakin susah melakukan amal, tapi dia tetap mendatangi Allah, semakin besar kasih sayang Allah kepadanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, ala unabbiukum bi khiyarikum, kata Rasulullah kepada sahabat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah berkata, ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah ku kabarkan kepada kalian orang-orang terbaik di antara kalian. Jadi Rasulullah ingin kasih tahu siapa yang terbaik di antara orang-orang yang masih hidup. Lalu kemudian qalu bala ya Rasulullah, kami ingin tahu ya Rasulullah, betul kami ingin tahu ya Rasulullah, siapakah mereka, siapakah orang-orang terbaik di antara kita ya Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata, khiyarukum atwalukum a'maran iza saddadu. Orang yang terbaik di antara kalian salah satunya adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Atwalukum a'mar, umrun, orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah
wasaddadu iza saddadu, kalau mereka taat kepada Allah. Jadi sudah tua masih taat, karena selayaknya orang tua itu sudah tidak mampu taat lagi, sudah tercampak di kasur, tidak mampu angkat tangan, tapi tetap pergi ke masjid. Umur ke 70 mentak-teh bak kerja masjid, tapi dia paksa untuk berjamaah. Orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang-orang terbaik di antara kalian. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Makin tua makin good, makin tua makin baik. Karena ada satu jenis lagi, ada yang model tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Itu ada yang model begitu. Tapi yang terbaik, kita tua, kita lemah, tapi kita semakin taat. Dulu salat tahajud kita 2 rakaat. Umur 70 tahun kita berhasil salat setiap malam 6 rakaat, 8 rakaat. Mungkin dulu kita salat duha cuma 2 rakaat. Umur 60 ke atas kita naikkan jumlah rakaat, kita menghadap Allah sampai 4 rakaat. Dulu kita mungkin jarang baca Quran, sekali-sekali. Semakin tua semakin sering baca Quran. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita mengejek orang tua hari ini salah. Ada orang ngejek, oh bane nak katuhanya awan ya haji kebut awan katuha di baru lagi nya. Itu salah. Dia memperbaiki diri, dan kita ini diukur pada ujung umur. Ukuran kita surga neraka itu pada ujung umur. Vonis jatuh ke atas kita, su'ul khatimah atau husnul khatimah, itu dilihat pada ujung umur kita, bukan pada proses. Bisa saja orang ahli maksiat ternyata ujung umurnya taubat. Bisa saja dulu ada orang yang ahli kredit bank, butnya tapi setelah diberitahu taubat, menyesali, lalu dia taubatan nasuha dan dia berbuat baik setelah itu kepada Allah, maka yang dihitung Allah adalah husnul khatimah kalau dia meninggal dalam keadaan kebaikan itu. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, orang semakin tua semakin disayang Allah. Maka kita yang sudah berumur lanjut, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tambah laju-laju kebaikan, banyak-banyak bersedekah, datang ke masjid isi kantong, kalau bisa jangan 10.000, kalau bisa padu masjid waribe paling kurang menyojut 3 nejak 20.000 dalam siuro ya. Dalam sehari kalau bisa 20.000 bantu masjid. Karena kenapa? Kita tahu enggak lama lagi. Ni enggak tahu, kita umur sudah 70. Kita enggak tahu nyoh nak trip beli, pajan. Apakah nanti malam, besok pagi? Maka selalu andalkan sedekah. Karena surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah telah menceritakan suatu rahasia. Semua orang yang mau meninggal, yang dia minta pending dari Allah adalah untuk bersedekah. Saking besarnya pahala sedekah. Jadi ini yang perlu kita ketahui lebih dahulu tentang mulianya orang yang sudah berumur lanjut. Saya hanya membahas satu adab karena kita waktu singkat. Satu adab saja malam ini. Yang tadi mukaddimah mengenal begitu mulianya orang tua di sisi Allah. Jadi orang-orang yang sudah putih nya mulia di sisi Allah. Maka oleh karena itu disuruh beradab. Apa adabnya? Yaitu yang pertama, tauqiruhu wa ikramihi. Agungkan dia, muliakan dia. Mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang sudah tua itu diantaranya dengan mencintainya dan memuliakannya di dalam segala urusan. Termasuklah perkara yang paling sederhana pertama adalah panggillah dia dengan panggilan yang terhormat. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang sudah berumur lanjut, itu memanggil panggilan yang terhormat, tentunya sesuai dengan panggilan negara masing-masing. Mungkin panggilan kita yang sering terdengar, kalau ada orang muda bertemu dengan orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun, nyantahai begat-begat, wahai ayah, bapak, dengku. Jadi jangan kita panggil seperti seakan-akan sama umur kita dengan beliau.
Lalu kita panggil Sulaiman, jangan boleh. Kita umur 30, yang bapa Sulaiman itu umur sudah 60. Dah Sulaiman, nya untunglah nak dah Sulaiman kena boleh. Tidak baik. Ini betul-betul tidak beradab. Panggilan saja tidak beradab. Di jalan panggil hormat. Kalau mau seandainya menghentikan beliau, hentikan dengan cara mendekat dulu, kemudian pelankan motor, dekatkan. Itu model orang beradab kepada orang tua. Kalau berjalan di hadapannya, muliakan dia. Bagaimana cara memuliakannya? Hendaknya ada isyarat kita memuliakan. Kita orang Aceh ini punya satu tradisi dengan cara sedikit menundukkan badan. Perlu saya tegaskan, itu bukan perbuatan bid'ah. Karena sebagian orang mulai membekahnya bid'ah. Jadi sedikit kita jalan di hadapan orang, kan kita mohon kasih tangan. Ada yang mengatakan itu menyembah. Tidak termasuk menyembah itu. Menyembah itu harus diiringi dengan niat menyembah. Orang dulu waktu nyembah berhala memang pingin nyembah. Memang pingin nyembah. Hari ini kita tidak ada rencana menyembah orang. Kita cuma menurunkan tangan, memohon, memberi isyarat bahwa kita melewatinya dengan cara terhormat. Gara-gara ada yang menyebarkan berita nyan bid'ah, nyan tidak baik, anak-anak hari ini lewat di depan orang tua, menan laju lewat. Sedang main-main langsung lewat. Kadang-kadang kuih-kuih diloncatnya. Padahal kuih belum ditawarkan sama yang punya rumah. Kai grup anak min ika katanya. Pakan hanali hormat anak min orangnya. Jadi muliakan orang tua dengan memanggil panggilan terbaik. Makanya dulu coba lihat dalam Al-Quran. Itu diajarkan panggilan-panggilan terhadap orang tua, ya abati. Itu berulang-ulang disebutkan panggilan anak-anak kepada Nabi, panggilan sama ya abati. Abati itu lebih mulia daripada abi. Sama panggilan bunaya lebih mulia daripada memanggil ya beni. Jadi kalau sudah model panggil ya abati, itu menunjukkan kemuliaan dan kita dianggap orang yang beradab. Tunggulah nanti anak-anak kita pun akan memuliakan kita, murid-murid kita akan memuliakan kita. Jadi itu dulu yang pertama, cara beradab kepada orang yang lebih tua umurnya daripada kita. InsyaAllah ini karena waktu sangat singkat, InsyaAllah kita nanti akan sambung di pertemuan yang akan datang. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, sekian pertemuannya. Ada yang ingin ditanyakan, boleh. Saya akan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti saya sampaikan tadi, jadi hukum karena tidak ada Islam, tapi beda-beda. Ada mantan preman yang memang Islam pada dasarnya karena Allah. Kemudian dia sadar tobat bersalah. Yang namanya mantan preman sama dan rendahnya itu besar, tapi dia tobat bersalah. Kemudian jadi tidak tobat, tapi bertrauma atau bermacam-macam. Ada yang malah dia bikin pesantren. Apakah dosa-dosa ini misalnya dia pernah orang, apakah kembali dia? Karena begini, Rasulullah menyatakan, ya Allah ya Tuhanku, jangan nampakkan dosa umatku di bumi. Tapi yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sekalian kita ada berikutnya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Tuan hormati ya. Mungkin Tuan katanya baca gue terkait dengan panggilan kebiasaan di rumah. Biasanya mungkin di satu keluarga suami istri ada panggilan apa atau abi. Yang penting saya mau tanyakan, ada kata-kata atau panggilan yang memang tidak digunakan dalam agama kita. Itu aja yang boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang saya hormati, pertama mesti kita hormati orang yang sudah lansia, sedangkan dia dari muda sampai tua bangka
Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama, ada mantan preman taubat. Setelah dia taubat, pertanyaannya, apakah semua dosanya masa lalu diampunkan Allah? Ini hukum asal berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu." Orang yang sudah taubat, bawahi diterima taubatnya di sisi Allah, kaman la zamba lahu, maka dia statusnya seperti orang tidak pernah melakukan dosa. Kalau diterima taubatnya, seperti orang tidak pernah melakukan dosa. Tapi yang diterima ini dosa, yang diampunkan dosa apa? Dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Dulu tidak solat, lalu dia betul-betul taubat, hari ini solat tidak pernah tinggal, diampunkan. Tetapi menurut jumhur ulama, menurut 4 mazhab, solat masa lalu tetap wajib di qadha. Menurut Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan murid-muridnya, itu mereka mengatakan tidak ada qadha. Tapi menurut 4 mazhab qadha masa lalu walaupun sudah taubat. Tapi dosa yang berhubungan dengan manusia itu tidak akan ditaubatkan Allah, tidak akan diterima oleh Allah taubat itu, kecuali manusia itu telah memaafkannya. Maka lebih berat urusan dengan manusia daripada urusan dengan Allah. Jadi bukan begitu taubat, hutang tak bayar lagi. Selama tidak bayar hutang, tetap dosa hutang itu dihitung oleh Allah. Tetap. Kita pencuri dulu, mantan pencuri, maka harus memohon maaf dari setiap rumah yang pernah kita curi. Lalu pencuri itu mengatakan, "Oh mak, kok le rumah anak curi le. Saya tidak tahu lagi mana rumah yang sudah saya curi." Kalau tidak tahu lagi, cari dulu, usaha dulu cari, kembalikan. Kalau kembalikannya takut ketahuan, rupanya kamu pencurinya. Supaya tidak ketahuan, titip melalui orang lain, tulis dari mantan pencuri. Pencuri hatimu, itu beda lagi namanya. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, dengan manusia wajib selesaikan. Kalau tidak ada maaf di sisi Allah sampai manusia itu memaafkan. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai memudah-mudahkan urusan dengan manusia. Pernah kita ngumpat orang, datangi, "Ustaz, elu nak mengumpat drone," datangi. Sekarang ada yang mengumpat saya, belum datangi saya, contoh. Dan saya tahu orangnya. Kapan harus datangi itu? Ketika orang itu sudah tahu siapa yang mengupatnya, wajib datangi minta maaf. Kalau tidak dimaafkan, jangan harap Allah memaafkannya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka mohonlah maaf kepada Allah, mohonlah semoga Allah memelihara orang yang pernah kita upat. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah panggilan yang diharamkan? Semua panggilan yang terhormat boleh dipakai, walaupun dengan gaya bahasa berbeda. Kita panggil abi, kita panggil abati, panggil papa, mama, bebek, hani, apa lompa, macam-macam, opa, oma. Tapi jangan panggil yang panggilan-panggilan punya Perancis. Untuk sementara ini boykot semua panggilan Perancis. Kalau bapak buat walimah ala-ala peran baik pegal ilah tidak ni. Sudah. Adakah yang diharamkan? Ada, yaitu panggilan yang bermakna buruk. Kecuali Allah sendiri yang memanggil baru boleh kita siarkan. Contoh, Allah telah mensyiarkan panggilan Abu Jahlin, itu panggilan buruk, tapi disyiarkan oleh Allah. Nabi mensyiarkannya memakai si bodoh. Abu Jahal itu bapaknya si bodoh, karena bangai tahan, bangainya tak tahan. Lalu Allah panggil Abu Lahab, Abu Lahab, yaitu Abu yang memerah mukanya seperti api, yang maksudnya kena pegah asal neraka. Kalau Allah yang mensyiarkannya karena keburukannya, maka dibolehkan. Tapi kita kalau bukan Allah yang mensyiarkannya, tetap tidak boleh memanggil dengan yang bermakna buruk. Tidak boleh panggil. Jadi kita tak boleh panggil apa bangai, apa pungo, itu tidak boleh. Jadi itu cuma batasan-batasannya. Jadi tidak boleh panggil yang bermakna buruk. Selain daripada itu, silakan. Yang baik-baik dengan berbagai gaya bahasa, baik, tidak mengapa. Haruskah panggil dengan bahasa Arab? Abi, tidak wajib. Panggil ayah, ingin dengan bahasa Aceh, silakan. Yang penting panggilan itu bermakna baik. Pertanyaan terakhir, ada orang tua
tapi tidak solat dari masa mudanya, perlukah kita menghormatinya? Orang seperti ini adalah dispensasi, ini pengecualian. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah normal, kejadian normal. Kita bertemu dengan orang tua yang baik, atau walaupun tidak jahat, walaupun tidak terlalu baik tapi tidak jahat, itu tetap wajib hormat. Tetapi kalau bertemu dengan orang tua yang ahli maksiat, dia saja tidak taat kepada penciptanya, untuk apa kita menghormati dia? Dia tidak hormati penciptanya, maka dibolehkan untuk tidak memuliakannya. Dibolehkan. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak solat, dibolehkan untuk tidak menghormati, bukan menghinanya. Artinya tidak melakukan seperti yang disuruh kepada orang tua yang baik-baik. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan bermakna alih nuwar dari masjidnya nak hambur urung tuha yang anak temayang. Bukan itu maksudnya. Artinya yang disuruh dalam adab ini apa? Hormat. Kepada dia enggak usah terlalu hormat, tidak mengapa, karena dia sendiri pun tidak pernah menghormati Allah sebagai penciptanya. Nah, jadi ini semua berlaku kama tudinu tudan. Mungkin dia dulu pun tidak hormat ke orang, maka hari ini muncul dalam hati kita tidak hormat kepadanya. Kama tudinu tudan, kata pepatah Arab tadi. Baik, karena waktu kita telah sampai waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.